Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Desma Dalina ya Ibu, dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, program studi D3 Kebidanan. Baik Ibu, di sini tujuan saya adalah ingin melakukan penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan ya Ibu. Nah, baik Ibu, di sini saya membutuhkan 10 sampai 20 menit untuk menjelaskan prosedur saya. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, bersedia ya Ibu. Baik Ibu, di sini pintu sudah tertutup rapat, jadi privasi Ibu sudah tersedia. Nah, baik Ibu, di sini apakah posisi Ibu sudah nyaman? Sudah nyaman ya Ibu. Nah, baik Ibu, kita mulai saja ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, di sini saya ada berupa tulis, Ibu bisa baca-baca dulu ya Ibu. Nah, baik Ibu, sambil baca-baca saya menjelaskan ya Ibu. Sebelum menjelaskan, saya ingin menanyakan apakah Ibu tahu tentang tanda bahaya? Belum tahu ya Ibu. Nah, saya akan menjelaskan tanda bahaya Ibu. Nah, tanda bahaya adalah di mana Ibu itu akan merasa cemas, khawatir, dan merasakan bahwa keadaan bayi serta ibunya terancam Ibu. Nah, di sini ada beberapa macam tanda bahaya. Nah, yang pertama itu adalah mual muntah yang berkelanjutan atau terus-menerus. Nah, kenapa mual muntah itu terus tanda bahaya? Seperti kita ketahui, mual muntah itu sering terjadi pada ibu hamil ya Ibu. Namun jika mual muntahnya itu berlebihan atau membuat ibu lesu, lelah, itu merupakan tanda bahaya ya Ibu. Nah, yang kedua itu merupakan nyeri perut, nyeri bagian bawah perut, yaitu bisa terjadi kram di bawah perut ibu. Nah, bisa terjadi itu kehamilan ektopik atau bisa terjadi keguguran Ibu. Nah, makanya kita harus jaga-jaga ya Ibu. Jika terjadi nyeri pada bagian perut, maka Ibu bisa lakukan pemeriksaan kepada ibu bidan atau ibu dokter serta tenaga medis ya Ibu yang bersangkutan dengan kehamilan. Nah, baik Ibu, ada juga sakit kepala yang berlebihan. Nah, sakit kepala memang sering dialami oleh ibu hamil karena ada pengaruh stres. Namun sakit kepala yang berlebihan juga berpengaruh untuk tanda bahaya kehamilan Ibu. Nah, karena ibunya sering stres atau kekhawatiran, jadi itu termasuk tanda bahaya mengakibatkan nanti kehamilannya terganggu Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah ketuban pecah dini Ibu. Nah, kenapa ketuban pecah dini itu sangat berbahaya? Pertama, karena fungsi ketuban itu adalah untuk jalan lahir bayi. Nah, jika ketuban pecah dini sebelum lahiran, maka akan berpengaruh Ibu, dan Ibu akan mengalami ST atau melahirkan secara sesar Ibu. Nah, selanjutnya juga ada misalkan pergerakan janin mulai berkurang. Misalkan kan hari ini pergerakan janinnya 20-30 kali, dan besoknya tiba-tiba jadi 10 kali, itu kan berkurang ya Ibu. Nah, ini juga bisa berpengaruh kepada gangguan pada janinnya Ibu. Nah, Ibu harus memeriksakan kandungan Ibu ke tenaga medis Ibu atau ke dokter maupun bidan. Dan selanjutnya juga adalah ekstremitas bengkak serta wajah yang bengkak. Ekstremitas itu ada bagian tangan, bagian kaki itu bengkak. Nah, kenapa bagian wajah bengkak serta tangan bengkak maupun kaki itu bengkak? Itu biasanya sering terjadi pada ibu hamil, namun itu hal biasa. Tapi kita harus mengetahui itu bengkaknya itu lama, misalnya lama itu kita harus periksa. Kalau terjadi kayak eklamsi gitu ya Ibu, atau preeklamsi kan Ibu bisa mengalami kejang-kejang gitu Ibu. Nah, jika Ibu mengalami bengkak pada wajah serta ekstremitas ya Ibu dan tidak dapat diatasi dengan istirahat maupun tidur, nah maka Ibu wajib juga memeriksa ke bagian tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya adalah perdarahan pertagina. Nah, perdarahan pertagina ini sangat berbahaya Ibu jika tidak diatasi dengan tepat. Nah, perdarahan pertagina bisa terjadi akibat keguguran ataupun gangguan pada janin Ibu. Nah, ini wajib untuk diperiksa ya Ibu. Nah, ini ada beberapa juga ya Ibu. Nah, selanjutnya jika Ibu mengalami tanda bahaya ini, Ibu wajib untuk memeriksakan ke tenaga kesehatan. Misalkan ada gangguan lain juga, atau selain dari yang saya ucapkan, dan Ibu merasa khawatir ataupun stres tentang kehamilan Ibu bisa melakukan pemeriksaan ini kepada tenaga medis ya Ibu. Nah, baik Ibu, apakah Ibu sudah paham? Aku sudah paham. Ibu, apakah ada pertanyaan? Saya sudah ada. Nah, Ibu, ya, apakah sakit yang berlebihan dapat menyebabkan tanda bahaya dalam kehamilan? Baik Ibu, pertanyaannya
karena bahaya kehamilan ibu sering tinggal yang berlebihan juga bisa menyebabkan yang bahaya yaitu jika tanda bahaya pada sirkulan ini mengarah ke bagian dari perut yang bawah ibu atau terjadinya kram pada perut ibu. Ini bisa menyebabkan gangguan pada jalan ibu dan menyebabkan terjadi perdarahan di perut vagina. Dan baik ibu jika sirkulan ini bisa diatasi dengan istirahat maupun tidur, ini bukan merupakan tanda bahaya kehamilan ibu. Namun jika berlebihan sehingga ibu merasa sudah tidak terganggu itu merupakan tanda bahaya, dan saya menyarankan ibu untuk melakukan pemeriksaan kepada tenaga medis ibu. Nah, baik ibu pasti paham untuk sudah paham ya ibu. Jadi baik ibu, karena ibu sudah paham, saya ingin menanyakan kembali ya ibu. Jadi saya akan menjelaskan tentang beberapa macam tanda bahaya. Ibu bisa menyebutkannya bu? Bisa nyeri perut, Ya. kesulitan dingin, Ya. mual muntah, Ya, baik ibu. sakit kepala, pendarahan pertanyaan, Ya. dan sakit pinggang. Ya, baik ibu itu sudah mengenali beberapa tanda bahaya kehamilan ya ibu. Nah, di sini saya akan menyimpulkan ibu ada beberapa macam tadi tanda bahaya kehamilan. Yang pertama itu mual muntah ya ibu, nyeri perut bagian bawah ataupun sakit pinggang berlebihan. Selanjutnya juga ada pergerakan janin yang berkurang, netralitas bengkak maupun wajah juga bengkak. Selanjutnya juga ada pendarahan pervaginal, kebutuhan putih dini, sakit kepala, dan naik turunnya emosi ya ibu. Nah ibu, alhamdulillah penyuluhan kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu.